Rahasia state of being versus sekadar kata-kata. Banyak orang mengira bahwa bersyukur hanyalah sekadar mengucapkan terima kasih melalui lisan secara berulang-ulang tanpa keterlibatan emosi. Namun, alam semesta tidak mendengar suara vokal Anda, ia mendengar bahasa getaran yang terpancar dari kedalaman jantung. State of being adalah kondisi di mana seluruh sel di tubuh Anda merasakan kehadiran berkat tersebut seolah-olah sudah nyata. Ini adalah perpaduan antara pikiran yang jernih dan perasaan yang meluap, menciptakan sinergi yang menembus dimensi fisik. Jika kata-kata adalah peta, maka perasaan adalah bahan bakar yang menggerakkan kendaraan Anda menuju tujuan. Tanpa perasaan yang mendalam, kata-kata syukur hanyalah gema kosong yang memantul di dinding pikiran tanpa pernah sampai ke telinga semesta. Anda harus belajar untuk masuk ke dalam perasaan itu, merasakannya di kulit Anda, dan mencium aromanya di dalam imajinasi. Inilah yang disebut dengan berdoa dengan cara merasakan, sebuah teknik kuno yang telah dipraktikkan oleh para nabi dan orang suci. Ilmu pengetahuan modern melalui penelitian tentang koherensi jantung menunjukkan bahwa emosi positif mampu menciptakan harmoni antara otak dan jantung. Saat harmoni ini tercapai, kemampuan intuitif Anda meningkat dan Anda menjadi jauh lebih peka terhadap peluang yang ada di depan mata. Syukur bukan lagi sebuah aktivitas mental, melainkan sebuah cara Anda berdiri, bernapas, dan memandang dunia. Anda menjadi personifikasi dari rasa terima kasih, berjalan di bumi dengan penuh martabat dan ketenangan yang mendalam. Dalam kondisi state of being ini, Anda tidak lagi mencari kebahagiaan karena Anda telah menjadi sumber kebahagiaan itu sendiri. Anda tidak lagi menunggu dunia luar memberikan validasi, karena batin Anda sudah memberikan kepastian akan keberlimpahan. Ini adalah posisi kekuatan tertinggi di mana Anda tidak bisa lagi dimanipulasi oleh keadaan eksternal yang naik turun. Anda adalah nakhoda yang memegang kendali penuh atas kapal nasib Anda, terlepas dari seberapa besar ombak yang datang menerjang. Ketika Anda hidup dalam kondisi ini, manifestasi menjadi sebuah efek samping yang alami, bukan lagi sebuah target yang dikejar dengan penuh ambisi. Hal-hal yang Anda inginkan akan mulai muncul dalam hidup Anda dengan cara yang terkadang tidak masuk akal bagi logika manusia. Teman lama yang membawa peluang, telepon yang tidak terduga, atau ide cemerlang yang muncul saat mandi adalah cara semesta merespons getaran Anda. Semuanya terjadi karena Anda telah berhenti menjadi orang yang membutuhkan dan mulai menjadi orang yang memiliki. Perbedaan besar antara orang sukses dan orang yang terus gagal terletak pada di mana mereka menempatkan pusat kesadaran mereka setiap harinya. Orang sukses hidup dari akhir, merasakan kemenangan sebelum garis finish terlihat, sementara yang lain menunggu bukti sebelum berani merasa bahagia. Syukur adalah jembatan yang menghubungkan dunia imajinasi dengan dunia fisik, mempercepat proses materialisasi dari ide menjadi bentuk nyata. Jangan biarkan kata-kata Anda mengkhianati perasaan Anda. Pastikan keduanya berjalan beriringan dalam harmoni yang sempurna. Latihlah diri Anda untuk menetap dalam kondisi ini lebih lama setiap harinya, hingga ia menjadi identitas baru bagi karakter Anda. Pada awalnya mungkin terasa canggung, seolah-olah Anda sedang berpura-pura, namun seiring waktu ini akan menjadi sifat alami Anda. Dunia akan mulai memperlakukan Anda secara berbeda karena Anda memancarkan otoritas batin yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Inilah kunci rahasia untuk menjadi magnet yang tidak hanya kuat, tapi juga permanen dalam menarik segala kebaikan yang tak terhingga. Dunia fisik yang Anda lihat sebenarnya hanyalah pantulan dari tarian partikel-partikel energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Setiap perasaan yang muncul di dalam batin merupakan perintah langsung kepada hukum alam untuk membentuk realitas yang sesuai dengan getaran tersebut. Syukur berada pada puncak tangga frekuensi, sejajar dengan cinta murni dan pencerahan yang melampaui logika manusia biasa. Saat Anda mulai merasakan apresiasi mendalam, Anda sedang mengubah struktur atom di dalam tubuh Anda menjadi sebuah pemancar sinyal yang sangat kuat. Energi syukur bekerja seperti cahaya matahari yang menembus kegelapan. Ia menyinari apa yang sudah ada dan memperluasnya hingga memenuhi seluruh ruang kesadaran. Ketika batin dipenuhi oleh rasa cukup, maka secara otomatis semesta akan memberikan lebih banyak hal untuk disyukuri.
Ini bukan sekadar motivasi kosong, melainkan hukum sebab akibat yang bekerja dengan kepastian matematis di ruang kuantum. Setiap helai napas yang dirasakan dengan tulus adalah sebuah pengakuan bahwa hidup adalah anugerah yang berkelimpahan. Bayangkan tubuh Anda sebagai sebuah instrumen musik yang harus diselaraskan agar menghasilkan nada yang harmonis dengan simfoni alam semesta. Jika instrumen tersebut bergetar dalam frekuensi kekurangan atau keluhan, maka melodi yang dihasilkan akan terasa sumbang dan penuh hambatan. Namun, dengan getaran syukur yang murni, Anda sedang memetik senar kehidupan yang paling indah. Getaran ini menjangkau sudut-sudut terjauh dari realitas, menarik segala kemungkinan baik yang sebelumnya tidak terlihat oleh mata fisik. Seringkali kita terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan adalah tujuan yang ada di masa depan, sesuatu yang harus dikejar dengan susah payah. Padahal, kebahagiaan adalah titik awal, sebuah landasan pacu bagi pesawat manifestasi untuk lepas landas menuju langit impian. Dengan menempatkan diri pada kondisi batin yang penuh terima kasih, Anda sedang menyatakan bahwa kemenangan telah diraih bahkan sebelum pertempuran dimulai. Inilah rahasia para bijak yang selalu tampak tenang di tengah badai kehidupan yang menerjang. Dalam tataran mikroskopis, sel-sel tubuh bereaksi secara instan terhadap emosi syukur yang Anda pancarkan secara konsisten setiap harinya. Air di dalam tubuh yang menyusun sebagian besar eksistensi Anda membentuk kristal-kristal indah saat terpapar getaran yang penuh apresiasi. Tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih adalah fondasi utama bagi terciptanya realitas luar yang juga penuh dengan keteraturan. Manifestasi dimulai dari dalam, dari sebuah ruang sunyi di mana Anda merasa sudah memiliki segalanya. Kekuatan ini tidak mengenal batas ruang dan waktu, ia bekerja melampaui logika linier yang seringkali membatasi potensi manusia. Saat batin selaras, pintu-pintu kesempatan yang sebelumnya terkunci, rapat akan mulai terbuka dengan sendirinya tanpa perlu paksaan. Anda tidak lagi berlari mengejar bayangan, melainkan menjadi cahaya itu sendiri yang membuat semua bayangan mendekat. Keajaiban bukan lagi sesuatu yang langka, melainkan sebuah kenormalan baru dalam keseharian Anda. Pemahaman mendalam tentang anatomi energi ini akan membawa Anda pada kesadaran bahwa hidup bukanlah tentang mendapatkan, melainkan tentang menjadi. Menjadi personifikasi dari rasa syukur itu sendiri berarti Anda telah memenangkan permainan kehidupan di level yang paling tinggi. Setiap momen adalah kesempatan untuk memancarkan energi ini kembali ke sumbernya, menciptakan lingkaran cahaya yang tak pernah terputus. Inilah langkah awal untuk mengubah diri Anda menjadi magnet keajaiban yang tak pernah gagal dalam menarik kebaikan. Mengubah kekurangan menjadi kelimpahan instan. Transisi dari mentalitas kekurangan menuju kelimpahan seringkali dirasa sulit karena mata manusia terlalu fokus pada apa yang belum ada di tangan. Namun, pergeseran perspektif ini adalah satu-satunya jalan untuk memutus rantai kemiskinan spiritual yang menghambat aliran rezeki. Ketika Anda berhenti meratapi apa yang hilang dan mulai menghargai apa yang tersisa, Anda sedang melakukan alkimia jiwa yang sangat dahsyat. Kekurangan hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh pikiran yang terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Langkah pertama adalah menyadari bahwa setiap inci dari kehidupan Anda saat ini adalah hasil dari benih pikiran yang Anda tanam di masa lalu. Untuk menanam benih baru yang lebih subur, Anda harus membersihkan lahan batin dari semak belukar keluhan yang beracun. Menggantinya dengan rasa syukur berarti memberikan nutrisi terbaik bagi impian-impian yang sedang tumbuh di dalam rahim semesta. Kelimpahan instan terjadi ketika Anda menyadari bahwa oksigen yang Anda hirup saat ini adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Seringkali kita lupa bahwa tubuh yang berfungsi dengan baik adalah mesin manifestasi yang paling canggih yang pernah diciptakan. Mata yang bisa melihat keindahan, telinga yang mendengar musik kehidupan, dan tangan yang mampu berkarya adalah modal dasar yang luar biasa. Jika kita tidak mampu menghargai perangkat canggih ini, bagaimana mungkin semesta akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada kita? Menghargai hal kecil adalah syarat mutlak untuk menerima tanggung jawab atas hal-hal yang jauh lebih megah.
Alam semesta tidak mengenal konsep besar atau kecil. Semua itu hanyalah label yang diberikan oleh keterbatasan pemikiran manusia. Bagi energi yang mencipta galaksi, memberikan Anda sebuah rumah impian sama mudahnya dengan memberikan sehelai daun yang jatuh dari pohon. Hambatannya terletak pada keyakinan Anda sendiri yang seringkali membatasi aliran energi tersebut melalui rasa ragu dan tidak layak. Syukur menghancurkan tembok ketidaklayakan itu dan menggantinya dengan keyakinan penuh bahwa Anda adalah pewaris sah dari kelimpahan semesta. Saat Anda mulai mempraktikkan pengakuan atas nikmat yang ada, Anda akan melihat perubahan nyata pada orang-orang di sekitar Anda. Energi positif yang Anda pancarkan akan menarik jiwa-jiwa yang sefrekuensi, membuka peluang kerjasama dan persahabatan yang saling menguntungkan. Dunia luar hanyalah cermin besar yang selalu memantulkan kondisi internal Anda tanpa pernah salah 1 milimeter pun. Jika Anda melihat kekurangan di luar, itu adalah undangan untuk menanam lebih banyak rasa cukup di dalam batin sendiri. Kelimpahan instan bukan berarti semua keinginan material muncul dalam sekejap mata, melainkan hilangnya rasa haus yang menyiksa di dalam jiwa. Ketika rasa haus itu hilang, Anda menjadi rileks, dan dalam keadaan rileks itulah manifestasi justru terjadi dengan sangat cepat. Ketegangan karena ingin segera mendapatkan sesuatu justru menciptakan resistensi yang menolak keberadaan hal tersebut di realitas Anda. Belajarlah untuk melepaskan genggaman dan biarkan aliran kehidupan membawa Anda menuju muara kesuksesan yang hakiki. Banyak orang yang secara tidak sadar memuja kekurangan dengan terus-menerus membicarakannya di depan orang lain atau dalam dialog internal mereka. Ubahlah narasi Anda mulai sekarang. Berbicaralah tentang betapa beruntungnya Anda karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap kata adalah mantra dan setiap perasaan adalah perintah bagi atom-atom di sekitar Anda untuk menyusun diri. Dengan memilih syukur sebagai bahasa utama batin, Anda sedang mengundang mukjizat untuk menjadi tamu tetap di rumah kehidupan Anda. Hukum vakum dan ruang kosong bagi keajaiban. Sebelum sesuatu yang baru bisa masuk ke dalam hidup Anda, seringkali semesta meminta Anda untuk melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi berguna. Hukum vakum menyatakan bahwa alam semesta membenci kekosongan dan akan selalu berusaha mengisinya dengan sesuatu yang setara dengan getaran Anda. Syukur membantu Anda melepaskan keterikatan pada masa lalu dengan penuh kedamaian, menciptakan ruang suci bagi berkat-berkat baru yang sedang mengantre. Jika tangan Anda masih menggenggam erat kegagalan masa lalu, bagaimana mungkin Anda bisa menerima hadiah masa depan? Melepaskan dengan rasa syukur jauh lebih efektif daripada melepaskan karena rasa benci atau terpaksa. Saat Anda bersyukur atas pelajaran dari sebuah perpisahan atau kehilangan, Anda menutup lubang energi yang biasanya menguras kekuatan Anda. Anda membersihkan lemari batin Anda dari pakaian lama yang sudah sempit dan usang, memberikan sinyal bahwa Anda siap untuk pakaian baru yang lebih megah. Proses pengosongan ini adalah bagian krusial dari manifestasi yang seringkali ditakuti oleh orang-orang karena ketidaktahuan mereka. Bayangkan sebuah gelas yang penuh dengan air keruh. Anda tidak bisa mengisinya dengan air jernih sebelum membuang isinya terlebih dahulu. Syukur adalah proses membuang air keruh itu tanpa rasa sesal, melainkan dengan pemahaman bahwa air yang lebih murni akan segera datang. Jangan takut pada kesunyian atau kekosongan yang muncul di tengah proses perubahan hidup Anda. Kekosongan itu adalah kanvas putih di mana semesta siap melukiskan mahakarya terbaru untuk eksistensi Anda di dunia ini. Seringkali sebelum manifestasi besar terjadi, hidup seolah-olah berantakan dan banyak hal yang hilang dari jangkauan Anda. Ini sebenarnya adalah cara alam semesta melakukan pembersihan besar-besaran untuk memastikan Anda memiliki kapasitas yang cukup untuk menerima kelimpahan. Jika Anda menanggapi proses ini dengan keluhan, Anda justru menghentikan proses pengiriman berkat tersebut. Namun, jika Anda menyambutnya dengan syukur, Anda mempercepat proses transisi menuju level kehidupan yang lebih tinggi dan lebih mulia. Ruang kosong yang tercipta di dalam pikiran melalui meditasi, syukur memungkinkan ide-ide jenius untuk masuk tanpa hambatan dari ego. Ego selalu ingin memenuhi setiap detik dengan kekhawatiran dan rencana-rencana yang melelahkan, sementara jiwa lebih suka ketenangan.
Dalam ketenangan itulah letak kekuatan sejati, di mana suara semesta bisa terdengar dengan sangat jelas membimbing langkah kaki Anda. Hormati ruang kosong dalam hari-hari Anda sebagai waktu suci untuk berkomunikasi dengan kecerdasan tanpa batas. Belajarlah untuk bersyukur bahkan pada hal-hal yang tampaknya diambil dari hidup Anda, karena itu adalah bentuk perlindungan semesta. Terkadang sebuah pintu tertutup agar Anda tidak masuk ke ruangan yang salah dan agar Anda terpaksa mencari pintu lain yang lebih besar. Kepercayaan penuh pada aliran kehidupan ini hanya bisa dicapai jika fondasi syukur Anda sudah tertanam sangat dalam di dasar jiwa. Tidak ada yang benar-benar hilang dalam alam semesta ini, yang ada hanyalah transformasi energi dari satu bentuk ke bentuk yang lebih baik. Jadilah ahli dalam menciptakan ruang, baik itu ruang di dalam pikiran, ruang di jadwal harian, maupun ruang di lingkungan fisik Anda. Rapikan meja kerja Anda, bersihkan rumah Anda, dan buanglah barang-barang yang tidak lagi memberikan kebahagiaan sambil mengucapkan terima kasih. Tindakan fisik ini adalah simbolisme yang sangat kuat bagi alam bawah sadar bahwa Anda sedang bersiap menyambut kemakmuran. Dengan menciptakan vakum yang diselimuti energi syukur, Anda sedang memaksa semesta untuk mengirimkan keajaiban-keajaibannya segera. Mengaktifkan magnetisme melalui gratitude rampage. Ada sebuah teknik yang sangat cepat untuk mengubah suasana hati yang mendung menjadi cerah dalam hitungan detik, yaitu serangan syukur beruntun. Teknik ini melibatkan pengucapan syukur atas segala hal yang tertangkap oleh indera Anda secara terus-menerus tanpa jeda untuk berpikir. Tujuannya adalah untuk melampaui sensor pikiran logis dan langsung menyentuh pusat emosi di sistem saraf Anda. Saat Anda melakukan ini dengan intensitas tinggi, Anda menciptakan ledakan energi positif yang mampu menggetarkan realitas di sekitar Anda. Mulailah dengan hal-hal yang ada di depan mata, seperti warna dinding, kehangatan cahaya, atau tekstur pakaian yang Anda kenakan saat ini. Jangan pilih-pilih, syukuri bahkan debu yang menari di bawah sinar lampu atau suara bising di kejauhan sebagai tanda kehidupan. Kecepatan adalah kunci di sini agar ego tidak sempat menyelipkan keraguan atau pikiran negatif di antara kata-kata syukur Anda. Rasakan momentum yang terbangun, rasakan bagaimana dada Anda mulai menghangat dan napas Anda menjadi lebih lega. Teknik ini berfungsi sebagai reset darurat ketika Anda merasa terjebak dalam pusaran emosi rendah seperti marah, sedih, atau cemas. Energi tidak bisa berada dalam dua frekuensi yang berlawanan di saat yang bersamaan. Cahaya syukur akan selalu mengusir kegelapan kegelisahan. Dengan melakukan serangan syukur ini, Anda memaksa fokus Anda untuk berpindah dari masalah menuju solusi dan berkat. Ini adalah latihan otot spiritual yang akan membuat Anda semakin tangguh dalam menghadapi fluktuasi kehidupan sehari-hari. Bayangkan setiap kata syukur yang Anda ucapkan adalah sebuah magnet kecil yang baru saja Anda aktifkan di sekitar tubuh Anda. Semakin banyak Anda mengucapkannya, semakin besar medan magnet yang terbentuk, menarik partikel-partikel keberuntungan menuju pusat keberadaan Anda. Orang-orang akan mulai memperhatikan ada sesuatu yang berbeda dari diri Anda, sebuah daya tarik yang sulit dijelaskan namun sangat terasa. Anda menjadi pusat gravitasi bagi hal-hal baik karena Anda memancarkan kebaikan dari setiap pori-pori kulit Anda. Latihan ini sebaiknya dilakukan minimal 2 kali sehari, saat bangun tidur untuk menentukan nada hari Anda, dan sebelum tidur untuk membersihkan residu mental. Di tengah hari yang sibuk, Anda juga bisa melakukannya sebagai jeda singkat untuk menyelaraskan kembali getaran Anda dengan semesta. Konsistensi dalam melakukan serangan syukur ini akan mengubah struktur saraf otak Anda melalui proses neuroplastisitas. Anda sedang melatih otak Anda untuk menjadi detektif berkat yang selalu menemukan kebaikan bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Jangan meremehkan kekuatan dari latihan yang tampak sederhana ini, karena kesederhanaan seringkali menyimpan kekuatan yang paling murni. Banyak orang mencari teknik manifestasi yang rumit dan mahal, namun mengabaikan alat gratis yang sudah tersedia di dalam diri mereka. Syukur adalah teknologi batin tercanggih yang tidak memerlukan biaya, hanya memerlukan kesediaan Anda untuk hadir sepenuhnya di momen ini. Ketika Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh,
Anda akan merasakan kehadiran kekuatan yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri. Saksikan bagaimana lingkungan Anda mulai merespons getaran baru ini dalam waktu yang relatif singkat setelah Anda mulai rutin berlatih. Tanaman mungkin akan tumbuh lebih subur, hewan peliharaan menjadi lebih tenang, dan interaksi dengan sesama manusia menjadi lebih harmonis. Anda sedang menyebarkan gelombang kedamaian yang memiliki efek riam ke seluruh penjuru lingkungan Anda. Menjadi magnet bukan berarti Anda menarik secara pasif, melainkan Anda aktif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan jiwa Anda. Program ulang alam bawah sadar dengan frekuensi terima kasih. Alam bawah sadar manusia adalah seperti tanah yang sangat subur. Ia akan menumbuhkan benih apapun yang ditanam di sana tanpa menghakimi baik atau buruk. Jika Anda terus-menerus menanam ketakutan, maka hidup Anda akan penuh dengan duri kekhawatiran yang tajam. Namun, jika Anda menggunakan frekuensi syukur sebagai instruksi utama, alam bawah sadar akan bekerja 24 jam sehari untuk mencari bukti kelimpahan. Syukur adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami oleh lapisan pikiran terdalam ini untuk menciptakan realitas baru. Waktu yang paling efektif untuk memprogram ulang batin adalah saat gelombang otak Anda melambat, yaitu sesaat sebelum terlelap dan tepat setelah bangun. Pada jendela waktu suci ini, gerbang antara pikiran sadar dan bawah sadar terbuka lebar tanpa penjagaan ketat dari logika yang sinis. Mengisi momen ini dengan perasaan syukur yang mendalam sama saja dengan menuliskan naskah masa depan Anda langsung di buku takdir. Biarkan rasa terima kasih menjadi pikiran terakhir Anda sebelum Anda menyerahkan diri pada pelukan tidur. Setiap kali Anda merasa bersyukur atas sesuatu yang belum terjadi secara fisik, Anda sedang memberikan perintah kerja pada kecerdasan seluler Anda. Tubuh Anda tidak tahu perbedaan antara kejadian nyata dan apa yang Anda bayangkan dengan intensitas emosional yang tinggi. Oleh karena itu, rasakanlah kesuksesan itu sekarang, rasakan pelukan hangat dari orang tercinta, atau genggaman tangan atas kesepakatan besar yang Anda impikan. Dengan cara ini, Anda sedang menarik masa depan menuju masa kini, melipat ruang dan waktu melalui kekuatan batin. Proses pemrograman ini membutuhkan ketekunan karena Anda mungkin sedang mencoba menimpa keyakinan salah yang sudah tertanam selama puluhan tahun. Jangan menyerah jika di hari-hari awal pikiran negatif masih mencoba menyelinap masuk untuk merusak suasana hati Anda. Cukup sadari keberadaannya, jangan dilawan, dan dengan lembut kembalikan fokus Anda pada getaran syukur yang menenangkan. Setiap pengulangan adalah satu goresan kuas yang memperjelas lukisan kelimpahan di kanvas bawah sadar Anda. Bayangkan alam bawah sadar Anda sebagai seorang pelayan setia yang sangat cerdas, namun hanya mengikuti perintah yang disertai dengan emosi. Perintah tanpa emosi seperti surat tanpa perangko. Ia tidak akan pernah sampai ke tujuannya di kedalaman jiwa. Inilah sebabnya mengapa merasakan syukur jauh lebih penting daripada sekadar memikirkannya secara intelektual. Libatkan semua indera batin Anda, rasakan tekstur kesuksesan itu, dengarkan suara ucapan selamat, dan biarkan air mata harum mengalir jika memang itu yang muncul. Seiring berjalannya waktu, pemrograman baru ini akan menjadi program otomatis yang berjalan di latar belakang kehidupan Anda. Anda akan menemukan diri Anda bersyukur secara spontan, tanpa perlu usaha keras lagi, seolah-olah itu sudah menjadi bagian dari kepribadian Anda. Pada titik ini, hidup Anda akan berubah secara drastis karena sistem navigasi internal Anda sudah terkunci pada koordinat kelimpahan. Anda tidak perlu lagi berjuang mencari jalan, karena jalan itu sendiri yang akan terbentang di bawah kaki Anda di setiap langkah. Ingatlah bahwa Anda adalah arsitek dari realitas Anda sendiri, dan syukur adalah bahan bangunan yang paling kokoh dan indah. Jangan biarkan pengaruh luar dari berita atau lingkungan yang negatif merusak struktur bangunan yang sedang Anda susun dengan susah payah. Jaga gerbang pikiran Anda dengan ketat dan hanya izinkan frekuensi syukur yang boleh masuk dan menetap di sana. Dengan menjadi penguasa atas alam bawah sadar Anda sendiri, Anda secara otomatis menjadi penguasa atas dunia fisik yang Anda tinggali. Sinkronisitas, tanda-tanda bahwa semesta sedang bekerja.
Saat Anda mulai hidup dalam frekuensi syukur yang konsisten, Anda akan mulai menyadari munculnya berbagai kebetulan yang bermakna atau sinkronisitas. Ini adalah cara semesta berbisik kepada Anda bahwa Anda sudah berada di jalur yang benar dan pesan Anda telah diterima. Mungkin Anda bertemu seseorang yang baru saja Anda pikirkan, atau menemukan buku yang menjawab pertanyaan batin Anda di rak toko secara acak. Jangan abaikan tanda-tanda ini, karena mereka adalah kompas yang menuntun Anda menuju manifestasi yang lebih besar. Sinkronisitas adalah bukti bahwa pemisahan antara Anda dan luar sana hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh ego manusia. Sebenarnya ada jaringan energi yang menghubungkan segalanya, dan syukur adalah minyak pelumas yang membuat jaringan itu bekerja tanpa hambatan. Semakin Anda menghargai sinkronisitas kecil, semakin sering dan besar tanda-tanda itu akan muncul dalam keseharian Anda. Syukuri setiap angka kembar yang Anda lihat, setiap lagu yang mewakili perasaan Anda, atau setiap sapaan ramah dari orang asing. Dunia adalah sebuah tarian kosmis di mana setiap gerakan memiliki makna, dan Anda adalah salah satu penari utamanya. Saat Anda bersyukur, gerakan Anda menjadi harmonis dengan irama alam, sehingga segalanya terasa mengalir dengan sangat mudah atau effortless. Anda tidak lagi merasa seperti sedang mendayung melawan arus, melainkan seperti sedang berlayar dengan angin yang mendukung dari belakang. Keajaiban demi keajaiban akan mulai berdatangan dengan waktu yang sangat tepat, seringkali tepat saat Anda sangat membutuhkannya. Banyak orang menyebut ini sebagai keberuntungan, namun Anda tahu bahwa ini adalah hasil dari penyelarasan getaran yang sengaja dilakukan. Keberuntungan hanyalah nama lain bagi kesiapan mental yang bertemu dengan peluang yang diberikan oleh semesta yang baik hati. Dengan tetap berada dalam kondisi syukur, Anda menjaga tingkat kesiapan Anda tetap tinggi setiap saat, sehingga tidak ada peluang yang terlewatkan. Mata Anda menjadi lebih tajam untuk melihat pintu-pintu rahasia yang tidak terlihat oleh orang-orang yang penuh dengan keluhan. Catatlah setiap sinkronisitas yang terjadi dalam sebuah jurnal khusus sebagai bentuk apresiasi tambahan kepada kecerdasan agung alam semesta. Melakukan hal ini akan memperkuat keyakinan Anda dan memberikan bukti fisik bagi pikiran logis Anda bahwa teknik ini memang bekerja. Saat keraguan datang menggoda, kembalilah membaca jurnal tersebut untuk mengingatkan diri sendiri betapa seringnya Anda dibantu oleh tangan-tangan tak terlihat. Jurnal sinkronisitas adalah peta perjalanan spiritual Anda yang akan menjadi warisan berharga bagi pertumbuhan jiwa Anda. Kadang-kadang sinkronisitas muncul dalam bentuk tantangan yang sebenarnya adalah jalan pintas menuju keinginan Anda yang sebenarnya. Jangan buru-buru menghakimi sebuah kejadian sebagai hal buruk. Tetaplah bersyukur dan perhatikan kemana arah kejadian tersebut membawa Anda. Seringkali, bencana kecil adalah cara semesta menghindarkan Anda dari bencana yang jauh lebih besar atau untuk mempercepat proses pertumbuhan Anda. Di balik setiap sinkronisitas, ada cinta yang tak terbatas yang sedang bekerja untuk kebaikan tertinggi Anda. Teruslah menjadi pengamat yang peka terhadap lingkungan Anda, karena semesta berbicara melalui simbol dan perasaan, bukan hanya melalui kata-kata. Saat Anda melihat pola-pola yang berulang, berhentilah sejenak dan ucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan. Interaksi yang penuh rasa hormat antara Anda dan alam semesta ini akan memperdalam hubungan spiritual Anda ke tingkat yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Anda bukan lagi orang asing di dunia ini, melainkan bagian integral dari sebuah rencana agung yang sangat indah. Mengatasi resistensi dan sabotase diri di tengah jalan. Dalam perjalanan menuju manifestasi yang lebih besar, wajar jika bagian dari diri Anda yang lama mencoba untuk menarik Anda kembali ke zona nyaman. Ini sering muncul dalam bentuk suara-suara keraguan, perasaan tidak layak, atau bahkan rasa takut akan perubahan yang sedang terjadi. Syukur adalah senjata terbaik untuk menenangkan ego yang ketakutan ini tanpa perlu melakukan kekerasan mental terhadap diri sendiri. Alih-alih mengutuk keraguan, syukuri kehadirannya sebagai tanda bahwa Anda sedang berada di ambang pertumbuhan yang signifikan. Resistensi biasanya muncul ketika Anda mulai melihat hasil nyata, karena bagi ego, perubahan
bahkan perubahan positif, adalah sebuah ancaman bagi stabilitas. Anda mungkin tiba-tiba merasa malas untuk mempraktikkan syukur atau mulai fokus kembali pada masalah-masalah lama yang seharusnya sudah selesai. Sadarilah bahwa ini adalah sabotas diri, sebuah mekanisme pertahanan kuno yang mencoba menjaga Anda tetap kecil dan aman. Katakan pada diri sendiri dengan lembut, "Terima kasih atas perlindunganmu, tapi aku memilih untuk melangkah lebih jauh sekarang." Gunakan syukur untuk mencairkan ketegangan yang muncul di dalam tubuh saat Anda merasa tertekan oleh ekspektasi Anda sendiri. Seringkali kita terlalu terobsesi pada hasil akhir, sehingga kita lupa untuk menikmati proses perjalanan itu sendiri. Ingatlah bahwa keterikatan yang berlebihan pada hasil justru menciptakan hambatan energi yang menjauhkan apa yang Anda inginkan. Bersyukurlah atas sesaat ini, apapun kondisinya, karena itulah satu-satunya titik di mana kekuatan kreatif Anda bisa bekerja. Jika Anda merasa stagnan, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, hal apa yang belum saya syukuri dalam situasi sulit ini? Selalu ada permata yang tersembunyi di dalam lumpur kesulitan, dan tugas Anda adalah menemukannya dengan kacamata syukur. Begitu permata itu ditemukan, resistensi akan luntur dengan sendirinya karena kegelapan tidak bisa bertahan di hadapan cahaya kesadaran. Anda sedang melatih diri untuk menjadi alkemis yang mampu mengubah timah penderitaan menjadi emas kebijaksanaan. Jangan membandingkan kecepatan manifestasi Anda dengan orang lain, karena setiap jiwa memiliki ritme dan waktu yang berbeda-beda. Syukuri kemajuan sekecil apapun yang Anda capai, karena setiap langkah maju adalah kemenangan besar dalam perang melawan inersia batin. Jika Anda terus menghakimi diri sendiri karena belum sampai di tujuan, Anda sedang mengirimkan sinyal kekurangan kepada semesta. Gantilah penghakiman itu dengan apresiasi atas ketekunan Anda sendiri dalam mempraktikkan ilmu tertinggi ini. Sabotase diri juga sering terjadi melalui pengaruh orang-orang di sekitar Anda yang mungkin belum memahami perjalanan yang Anda tempuh. Syukuri kehadiran mereka sebagai guru kesabaran dan sebagai pengingat untuk menjaga energi Anda agar tetap murni di dalam ruang pribadi Anda. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun tentang kebenaran teknik ini. Biarkan hasil dalam hidup Anda yang berbicara dengan sendirinya nanti. Tetaplah rendah hati dan penuh kasih, namun teguh dalam menjaga vibrasi syukur Anda dari gangguan luar. Pada akhirnya, setiap hambatan adalah ujian untuk melihat seberapa besar Anda benar-benar menginginkan realitas baru tersebut. Apakah Anda akan kembali ke kebiasaan mengeluh saat badai datang, atau Anda akan tetap berdiri tegak dalam syukur? Pilihan ada di tangan Anda di setiap detik kehidupan, dan setiap pilihan syukur adalah investasi bagi masa depan yang lebih cerah. Jadikan setiap hambatan sebagai batu pijakan untuk melompat lebih tinggi menuju langit, kemungkinan yang tak terbatas. Manifestasi hubungan dan keharmonisan sosial. Kekuatan syukur tidak hanya berlaku untuk benda-benda material, tetapi juga merupakan kunci utama untuk menciptakan hubungan yang penuh kasih dan harmoni. Saat Anda mulai fokus pada kualitas baik orang lain daripada kekurangan mereka, Anda sebenarnya sedang mengundang sisi terbaik mereka untuk muncul. Syukur bertindak sebagai cermin ajaib yang hanya memantulkan cahaya di dalam diri orang lain, sehingga mereka merasa dihargai dan dicintai di dekat Anda. Anda akan terkejut betapa cepatnya orang-orang di sekitar Anda berubah ketika Anda mengubah cara Anda memandang mereka. Hubungan yang retak seringkali bisa dipulihkan melalui latihan mengirimkan energi syukur secara diam-diam kepada orang yang bersangkutan. Alih-alih memikirkan kesalahan yang mereka perbuat, cobalah ingat satu momen kecil di mana mereka pernah membuat Anda tersenyum. Biarkan perasaan hangat itu menyelimuti bayangan mereka di dalam pikiran Anda selama beberapa menit setiap harinya. Tanpa perlu kata-kata fisik, energi ini akan menjangkau mereka dan mulai mencairkan dinding-dinding pertahanan yang selama ini memisahkan Anda. Dalam dunia profesional, atasan atau rekan kerja yang sulit seringkali adalah manifestasi dari ketakutan atau kekesalan yang Anda simpan di dalam hati. Dengan mengubah narasi batin Anda menjadi penuh syukur atas pekerjaan dan gaji yang Anda terima, Anda mengubah dinamika di tempat kerja.
Kesempatan promosi atau lingkungan kerja yang lebih nyaman seringkali datang setelah Anda benar-benar mampu bersyukur di posisi Anda saat ini. Semesta akan memindahkan Anda ke tempat yang lebih baik hanya setelah Anda lulus ujian syukur di tempat yang lama. Syukur juga merupakan magnet bagi belahan jiwa atau sahabat-sahabat sejati yang memiliki frekuensi yang sama dengan Anda. Saat Anda mencintai dan mensyukuri diri sendiri apa adanya, Anda memancarkan aura daya tarik yang tak tertahankan bagi mereka yang mencari keaslian. Anda tidak lagi perlu mengejar cinta atau perhatian, karena cinta akan mengalir kepada Anda sebagai respons alami atas cinta yang Anda miliki di dalam batin. Hubungan yang sehat dibangun di atas fondasi dua orang yang sama-sama merasa cukup dan ingin berbagi keberlimpahan mereka. Latihlah diri Anda untuk memberikan pujian yang tulus dan ungkapan terima kasih kepada siapapun yang melayani Anda setiap harinya. Dari pelayan, restoran hingga petugas kebersihan, setiap kata terima kasih yang tulus adalah benih kebaikan yang Anda tebar di ladang kehidupan. Anda tidak pernah tahu betapa berartinya satu ucapan syukur bagi seseorang yang mungkin sedang mengalami hari yang berat. Dengan menjadi pembawa cahaya syukur bagi orang lain, Anda secara otomatis menarik lebih banyak cahaya ke dalam hidup Anda sendiri. Keharmonisan sosial tercipta ketika kita menyadari bahwa kita semua saling terhubung dalam satu jaring kehidupan yang sangat besar. Kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan Anda juga, dan kesuksesan mereka adalah bukti bahwa kesuksesan itu juga mungkin bagi Anda. Bersyukurlah atas pencapaian orang lain seolah-olah itu adalah milik Anda sendiri, karena ini adalah cara tercepat untuk menyelaraskan diri dengan energi kesuksesan tersebut. Rasa iri adalah racun bagi manifestasi, sementara syukur atas kebahagiaan orang lain adalah akselerator bagi impian Anda. Jadilah inspirasi bagi lingkungan Anda dengan menjadi orang yang paling sering tersenyum dan paling mudah mengapresiasi hal-hal kecil. Kehadiran Anda sendiri akan menjadi sebuah berkah bagi siapapun yang berinteraksi dengan Anda, menciptakan lingkaran positif yang terus meluas. Kekuatan magnetik Anda dalam hubungan akan membuat hidup terasa jauh lebih kaya secara emosional, melampaui segala kekayaan materi yang ada. Inilah esensi dari kehidupan yang benar-benar berhasil, yaitu mencintai dan dicintai dalam frekuensi syukur yang murni. Menjadi master manifestasi, hidup dalam aliran tanpa akhir. Menjadi seorang master manifestasi berarti Anda telah mencapai titik di mana syukur bukan lagi sebuah teknik, melainkan napas hidup Anda yang paling alami. Anda mengerti bahwa setiap tantangan adalah bentuk kasih sayang semesta untuk menempa kekuatan batin Anda agar semakin kokoh. Tidak ada lagi rasa takut akan masa depan atau penyesalan atas masa lalu, karena Anda sepenuhnya hadir di saat ini dengan rasa terima kasih. Anda hidup dalam aliran atau the flow, di mana keajaiban terjadi hampir setiap saat tanpa Anda perlu memikirkannya lagi secara keras. Pada tahap ini, Anda menyadari bahwa Anda adalah perpanjangan tangan dari kecerdasan semesta yang ingin mengekspresikan kelimpahan melalui diri Anda. Keinginan-keinginan Anda bukan lagi berasal dari ego yang rakus, melainkan inspirasi murni yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi dunia. Anda menjadi saluran berkat yang tidak hanya menerima, tetapi juga mengalirkan kembali energi tersebut kepada orang lain di sekitar Anda. Semakin banyak Anda mengalirkan kebaikan, semakin deras pula aliran yang masuk kembali ke dalam hidup Anda melalui pintu-pintu yang tak terduga. Seorang master tahu bahwa dunia fisik adalah tempat bermain yang diciptakan untuk pertumbuhan kesadaran, dan syukur adalah aturannya yang paling dasar. Anda tidak lagi terikat pada hasil akhir, karena Anda sudah merasakan kenikmatan dari proses penciptaan itu sendiri di dalam batin. Paradoksnya, ketika Anda melepaskan keterikatan, segala hal yang Anda inginkan justru datang berlari mengejar Anda dengan kecepatan yang luar biasa. Anda telah menjadi satu dengan sumber segala ciptaan, dan perintah batin Anda adalah perintah semesta itu sendiri. Ketahuilah bahwa kekuatan ini tidak akan pernah hilang atau habis, karena ia berasal dari sumber yang tak terbatas dan abadi. Anda hanya perlu terus menjaga kebersihan saluran batin Anda dari debu-debu keluhan dan pesimisme
yang mungkin mencoba menempel kembali. Jadikan setiap hari sebagai perayaan kehidupan, sebuah upacara syukur yang terus berlangsung dari matahari terbit hingga terbenam. Hidup Anda kini telah menjadi mahakarya, hidup yang memberikan harapan dan inspirasi bagi setiap mata yang memandangnya. Jangan pernah meragukan kapasitas Anda untuk terus berkembang dan mencapai level-level kesadaran yang lebih tinggi lagi di masa depan. Perjalanan ini tidak memiliki batas akhir, karena kreativitas alam semesta bersifat tanpa batas dan selalu berekspansi ke arah yang lebih indah. Syukur adalah tiket perjalanan Anda untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi baru dari keberlimpahan yang belum pernah disentuh oleh logika manusia. Anda adalah penjelajah cahaya, pionir dari realitas baru yang dipenuhi dengan cinta dan kemakmuran bagi semua makhluk. Setiap kali Anda berbagi ilmu atau energi syukur ini dengan orang lain, Anda sebenarnya sedang memperkuat frekuensi tersebut di dalam diri Anda sendiri. Mengajar adalah cara belajar yang paling efektif, dan memberi adalah cara menerima yang paling mulia di mata hukum alam. Biarkan keberadaan Anda menjadi bukti nyata bahwa keajaiban itu ada, dan siapapun bisa meraihnya dengan kunci yang tepat. Anda adalah bukti hidup dari kehebatan ilmu tertinggi manifestasi yang bersumber dari satu kata sederhana: terima kasih. Kini melangkahlah dengan penuh keyakinan keluar ke dunia nyata, karena dunia sudah tidak sabar untuk melihat cahaya yang Anda bawa. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, karena Anda tahu rahasia di balik layar kehidupan ini dan cara memainkannya dengan indah. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan, untuk belajar, dan untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri Anda. Cahaya di dalam diri saya menghormati cahaya di dalam diri Anda. Kita adalah satu dalam frekuensi syukur yang agung ini.